Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brondol, Sobat Tani Indonesia. Di video saya kali ini, saya akan berbincang dengan adik saya, yang dia memang sudah lebih dulu merawat perkebunan ini, dan saya akan berbincang dengan beliau, bagaimana caranya merawat kebun sawit yang sudah lama terbengkalai dan tidak mendapat pupuk. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Baik Sobat Tani, saya hari ini akan bincang-bincang atau ngobrol dengan ini ada adik saya yang dulunya sudah lebih dulu mengelola kebun ini, kebun keluarga ini, dari mulai proses tanam sampai dengan perawatan sawitnya. Dia sudah lebih awal mengerjakannya. Jadi ini kita sharing di hari ini. Harapannya dari obrolan ini kita bisa berbagi pengalaman, dan kami juga minta saran dari Sobat Tani sekalian dari hasil obrolan ini. Nah, ini dari pengalaman Pir selama merawat kebun ini termasuk sawit yang masih usia muda dari tanamannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang perlu kita lakukan terhadap kebun sawit ini? Nah, ini kebetulan perkebunan ini sudah lama tidak terawat, jadi sudah tidak maksimal lagi untuk mendapatkan hasil. Jadi secara untuk perawatan ini secara total perawatan. Jadi dari awal pertama pembersihan dulu. Kalau di sini kita lihat sawitnya sudah lama tidak dipruning, berarti dipruning dulu, baru kita masuk ke pemupukan. Dari mulai masa tanam, mulai dari tahun berapa kita tanam? Dari 2011. 2011, berarti sekarang 2021, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Nah, Sobat Tani bisa lihat sendiri, ini usia tanaman sawit ini kurang lebih sudah berumur di 10 tahun. Nah, kondisinya seperti ini. Ya, selanjutnya silakan. Jadi kalau secara dari pengalaman untuk perawatan, kebetulan ini perkebunan yang lokasinya di sawit muda. Kebetulan kita juga ada sebagian lahan yang lebih dulu dibuka dulu sudah lama, yang pernah kita rawat, yang perkebunan awal. Perkebunan awal. Jadi dulu kita rawat pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Perkebunan awal itu kurang lebih di tahun buka tanam tahun 98. 9 Kurang lebih 9 bukan 98. bukan. 2000 berarti 2001. Kurang lebih di 2001. 2001. Iya. Untuk perkebunan yang lebih dulu dibuka lahannya. Nah, kalau untuk secara pengalaman kita memakai pupuk tunggal yang pertama. Jadi disarankan pupuk tunggal. Pupuk tunggal yang kita prioritaskan pertama. Teman-teman Sobat Tani bisa ini jadi bahan masukan. Karena di sini kita akan sharing bagaimana cara kita merawat kebun yang kondisi seperti ini. Jadi pilihannya yang terbaik, terserah nanti apa yang bisa kita dapat lakukan, baik apa dengan pupuk tunggal atau pupuk majemuk. Nah, ini yang perlu kita berbagi pengalamannya. Nah, untuk perawatan kita lanjutkan. Jadi perawatannya kita lebih cenderung memakai pupuk tunggal. Jadi 3 jenis pupuk, yaitu dari urea yang unsur nitrogennya, terus pupuk TSP atau SP, kemudian KCL. Nah, kalau untuk pupuk yang lainnya seperti pupuk majemuk itu sudah tambahan. Kemudian kalau kita memasukkan, kalau kami menyebutnya untuk yang pupuk selain pupuk yang tunggal ini, pupuk tambahan itu sudah termasuk suplemennya. Jadi seperti jenis kisrit, dolomin. Nah, contoh sekarang kalau yang pupuk untuk lahan yang sawit muda ini, karena sudah lama tidak terawat, jadi sekarang untuk perawatan awal, dari awal, jadi harus kita masuk dulu dolomin untuk mengurangi kadar asamnya.
kemudian baru kita masuk pupuk yang 3 jenis tadi, pupuk tunggal. Nah, untuk memaksimalkan hasil dari sawit ini. Jadi sawit ini, itu tadi kita bilang, sawit ini harus total. Jadi pertama pembersihan lahan, kemudian pruning. Kalau kita lihat, sahabat tani ini memang sudah terlambat untuk pruning. Jadi otomatis buahnya berkurang. Jadi harus di-pruning dulu, kemudian baru kita masuk ke pemupukan. Nah, kalau untuk berbagi pengalaman, kondisi kebun yang seperti ini kurang lebih sudah berapa lama terakhir tidak mendapat pupuk lagi? Kalau secara total tidak mendapatkan pupuk, itu kurang lebih sudah 3 tahun mungkin. Kurang lebih itu, persisnya 3 tahun. 3 tahun, sekitar mungkin terakhir di 2019. Nah, berarti sudah sangat jauh untuk ini, kurang perawatannya sudah jauh sekali. Nah, posisi sekarang kita harus jadi dari awal pemupukan ini. Jadi sawit muda ini juga dulunya sempat terbengkalai, jadi terlambat. Untuk dibuka juga terlambat. Jadi pertumbuhan sawitnya juga terlambat otomatis. Karena dulu kan di sini mungkin sahabat tani lihat sendiri, kalau ini sudah dibersihkan sebagian lahannya. Tapi kalau dulu mungkin bisa dilihat ke sebelahnya. Ya. Nah, ini masih dalam kondisi yang belum pernah tersentuh, kira-kira. Ya, semak belukar. Yang belum pernah tersentuh dengan perawatan. Jadi kalau yang sebelah sini, mungkin sahabat tani bisa membedakan. Jadi antara yang sudah dibuka lahannya dengan yang masih belum sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat yang di sini sangat memprihatinkan kondisinya. Nah, berarti langkah dari perawatan ini termasuk kita harus memulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Prosedur perawatannya dari nol lagi. Dari itu mulai perawatan lahan, pembersihan lahan, kemudian masuk ke pruning. Baru kita masuk ke tahap pemupukan. Nah, jadi idealnya memang perawatan harus pembersihan lahan dan pruning dulu, baru masuk pemupukan. Supaya mendapat maksimal dari hasil pemupukannya. Kalau menurut yang dilihat kondisi sekarang, nah itu ada beberapa tandan yang sudah dipanen. Ukuran panen tandan seperti itu termasuk normal atau kurang? Kalau melihat kondisi tandan yang sudah dipanen, ini kan termasuk contoh yang sawit sudah lama tidak dirawat kan? Ya. Ini kalau untuk ukuran dari umur tanam, ini sangat kurang. Karena dari pertumbuhan sawitnya juga sudah kurang ini. Pertumbuhan sawitnya udah jauh kurang ini. Karena kalau udah 10 tahun, yang durasi 10 tahun itu seharusnya rata-rata sudah tinggi. Ini kan masih yang rendah ini. Jadi terlambat. Waktu dibuka itu terlambat. Nah, dan ukuran tandannya juga ini belum normal ini kalau ukuran dari umur tanam. Seharusnya komidel berapa yang normal kalau ukuran umur tanam 10 tahun? Kalau 10 tahun, kondisi RBT-nya rata-rata seharusnya sudah memasuki rata-rata di 10 kilo atau 15 kilo. 10 sampai 15. Per tandannya? Per tandan. Ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ini kan sangat jauh sekali. Dari posisi brondolnya juga, ini tidak normal. Nah, mungkin sahabat tani bisa melihat ini. Oh, itu contoh brondolnya. Ini contoh brondolnya. Iya. Jadi dari komidelnya juga sudah sangat jauh kurang. Nah, ini Pir, kalau untuk proses pemupukan, aplikasi pupuk yang harus kita lakukan dengan kondisi lahan seperti ini, mengingat harga pupuk juga cukup mahal di sekarang ini, apa yang sebaiknya pupuk yang kita gunakan antara pupuk tunggal dan pupuk majemuk supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau untuk pupuk yang harus dimasukkan, kalau kita mau ngambil untuk penghematan, memang ya pupuk MPK yang lebih hemat. Jadi pupuk majemuk yang paling hemat. Jadi sudah seluruh unsurnya sudah ada. Jadi kalau untuk penghematan memang lebih cenderung ke pupuk majemuk. Tapi
kalau untuk mau dapat hasil yang maksimal, kalau dari pengalaman kita selama ini, jadi harus pupuk tunggal yang harus masuk. Karena persentasi kadar dari setiap unsur itu juga sudah berbanding jauh antara pupuk tunggal dengan pupuk majemuk. Ya. Nah, dengan adanya unsur hara pupuk yang sekarang ini seperti misalnya NPK 13, 6, 27 dan seterusnya plusnya. Nah, itu seperti apa pupuk NPK-nya? Ya kalau pupuk yang sekarang NPK tadi yang disebutkan unsurnya itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Sudah termasuk cukup kalau untuk pupuk majemuk. Tapi pupuk tunggal tetap harus masuk kalau pengalaman dari kita. Karena kita tadi mau ngejar hasil yang maksimal. Memang kalau untuk penghematan memang lebih cenderung kita memakai pupuk majemuk. Nah, kalau kita lihat sekarang pohon sawit ini kecenderungannya banyak pulpanya kuning. Nah, ini salah satu. Nah, ini kan artinya harus ada treatment khusus, katakanlah perawatan. Nah, ini yang sebaiknya kita lakukan apa pemberian pupuknya. Nah, kalau ini salah satu kekurangan dari unsur ureanya. Kalau kita lihat unsur N-nya, nitrogen. Karena kita lihat dari pulpanya ini secara manual, karena kita tidak melalui proses riset dari tes lab. Berdasarkan pengalaman, kita lihat kalau untuk ini kekurangan dari unsur urea. Kalau daunnya yang sudah mulai kuning, berarti ini sudah harus masuk unsur ureanya. Nah, kalau dari pupuk NPK yang unsur haranya 13, 6, 27, apa itu sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan sawit seperti ini? Artinya unsur N-nya 13. Apa memang harus ada penambahan khusus kandungannya? Itu tadi kita harus untuk mencapai hasil yang maksimal. Kalau untuk mencapai hasil maksimal, itu tadi harus kita mendapatkan yang lebih dari unsur N-nya tadi, unsur ureanya. Nah, kalau untuk yang ini sebenarnya kalau saya katakan sudah cukup untuk masuk pupuk dengan perhitungan penghematan biaya kan. Ya. Nah, tapi kalau mau hasil yang lebih maksimal lagi, ya kita memakai pupuk tunggal. Nah, itu pengalaman kita yang waktu kita merawat sawit yang lebih dulu, tanaman awal. Nah, yang dibuka di tahun 2001 tahun tanamnya. Artinya di dalam lokasi yang sama. Nah, itu sudah kita bisa lihat hasilnya pernah di level yang di top level mendapat hasilnya. Itu pernah kita dapat hasil dengan yang pengalaman kita, yang kita secara otodidak, cara perawatannya kita belajar juga tapi secara otodidak. Itu pernah kita mendapat hasil 1 bulan mencapai dari 30 hektar mencapai hasilnya 145 ton. Kurang lebih. Tanaman sawit awal. Nah, jadi kita berpedoman dari sana untuk merawat sebagai bahan pembanding. Sebagai bahan pembanding. Ya. Sebagai bahan pembanding. Dan itu adalah hasil yang dapat kami jadikan bahan referensi dalam nanti kami akan menerapkan perawatan atau pengaplikasian pupuk di lahan sawit ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil kebun ini maksimal sebagaimana yang diharapkan. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share video ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman dalam merawat kebun sawit ini, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.